Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan bersama Ibu. Perkenalkan, Ibu Indah Fabriana. Semester ini kita akan bertemu ya, belajar bersama bareng-bareng di kelas matematika. Nah, Ibu ucapkan selamat datang. Sudah siap belajar matematika hari ini. Semoga semester 2 semangat kalian tetap banyak. Walaupun kita masih harus belajar daring, tapi Ibu yakin kalian pasti bisa, karena kemarin juga bisa, sekarang masa nggak bisa gitu ya. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah kaidah pencacahan. Apa sih kaidah pencacahan? Gimana bentuknya? Susah atau enggak? Gampang atau enggak gitu ya? Akan kamu ketahui setelah kamu nonton video ini sampai selesai. Oke, kita mulai dari pengertian kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan atau counting rules merupakan sebuah cara atau aturan untuk menghitung seluruh kemungkinan yang bisa terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Jadi dalam matematika kemungkinan-kemungkinan itu sebetulnya bisa dihitung ya. Nah, dihitungnya dengan menggunakan kaidah pencacahan. Apa sih maksudnya atau gimana sih yang dimaksud dengan kemungkinan-kemungkinan yang bisa dihitung itu? Nah, kaidah pencacahan metodenya ada banyak. Nah, salah satunya aturan perkalian, aturan penjumlahan, kemudian permutasi dan kombinasi. Pada pertemuan kita yang sekarang, kita hanya akan mempelajari aturan perkalian dan penjumlahan. Sedangkan permutasi dan kombinasi akan kita pelajari nanti di pertemuan berikutnya. Jadi, fokus ke dua ini dulu ya. Dimulai dari aturan perkalian. Aturan perkalian itu terjadi jika suatu peristiwa terjadi dengan tahap yang berurutan, di mana tahap pertama terdapat N cara, tahap kedua dengan N cara, dan tahap ketiga dengan P cara, maka banyaknya cara memilih kejadian atau kemungkinan yang terjadi dalam kejadian tersebut adalah M dikali N dikali P. Jadi karena aturan perkalian maka perhitungannya dikali. Kalau misalnya tahapnya ada 4 tahap, berarti di sini dikalikan dengan kemungkinan tahap ke-4. Kalau 5 berarti dikalikan hingga tahap ke-5 dan seterusnya. Bisa banyak, bisa cuma 2, misalnya minimal 2. Nah, catatannya atau kata kunci di aturan perkalian adalah digunakan untuk kejadian yang semuanya sekaligus terjadi. Jadi kalau misalnya ada satu kejadian yang harus terjadi sekaligus, maka kamu pakainya aturan perkalian. Contoh soalnya seperti apa? Biar lebih mudah paham, kita langsung ke contoh soal. Seorang pekerja memiliki 4 buah kemeja dan 2 buah dasi yang masing-masing mempunyai warna yang berbeda. Berapa pasangan warna kemeja dan dasi yang dapat dibuat? Nah, kamu harus pakai kemeja dan dasinya bersamaan. Gak boleh pakai kemeja aja atau gak boleh pakai dasi aja di soal ini. Jadi harus pakai kemeja dan dasi. Maka karena ini kejadiannya harus dilakukan sekaligus, pakai aturan perkalian. Nah, kemejanya ada 4 kemungkinan, sedangkan dasinya ada 2. Maka banyaknya pasangan warna kemeja dan dasi yang dapat dibuat adalah menggunakan aturan perkalian. Berarti 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi akan ada 8 pasang kemungkinan baju yang bisa kamu pakai. Oke, sampai sini paham? Ya, tinggal dikalikan aja. Tahap yang pertama 4, tahap yang keduanya ada 2. Maka kejadiannya tinggal 4 dikali 2. Kenapa perkalian? Karena ini terjadi sekaligus. Gak bisa kamu cuma pakai kemeja aja atau gak bisa kamu cuma pakai dasi aja di soal ini. Oke. Nah, contoh yang kedua. Ini contoh kedua biasanya banyak variasinya yang berhubungan dengan angka-angka kayak gini. Kamu bisa pahami dari contoh ini dulu ya, sebelum kamu latihan dengan contoh-contoh yang lain. Sebuah hotel akan membuat papan nomor kamar hotel yang terbentuk dari angka 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Jika nomor hotel harus terdiri dari 3 angka atau 3 digit, maka buatlah nomor hotel yang terdiri dari 1, 3 digit bebas. Kemudian 2, 3 digit berbeda, artinya tidak boleh ada angka yang sama. Dan yang ketiga, 3 digit ganjil dan berbeda. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang pertama dulu. 3 digit bebas, artinya tanpa syarat. Nggak ada syarat apapun, yang penting
angkanya terdiri dari 3 digit aja. Caranya adalah kamu tinggal buat dulu kotak 3 kotak karena kita butuhnya 3 digit. Kotak pertama kita isi dengan 8. 8 itu maksudnya apa? Kita punya 8 buah angka yang mungkin. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu, kok ini angkanya sampai 9, tapi kok ditulisnya 8? Lihat, jangan terjebak. Di sini nggak ada angka 4. Ya. Jadi kamu jangan langsung karena di sini angkanya sampai 9, kamu tulis 9. Kamu hitung dulu secara manual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 kemungkinan angka yang bisa ditulis sebagai digit pertama. Maka kamu tulis 8. Digit kedua juga sama, angkanya masih yang ini, boleh. Jadi kamu tulis lagi 8. Digit ketiga juga sama, ada 8 digit yang boleh. Maka karena semua angka bisa dipakai kembali, maka banyaknya nomor hotel adalah kamu tinggal kalikan 8 kali 8 dikali 8 sama dengan 512. Jadi akan ada 512 nomor hotel yang mungkin dibuat dari 8 angka ini. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang gimana kalau contoh yang kedua? 3 digit berbeda, artinya tidak boleh ada angka yang sama. Ya, jadi sama, yang pertama kamu bikin kotak dulu 3, digit pertama, digit kedua, digit ketiga. Digit pertama kamu isi 8, karena kita punya 8 buah angka. Oke, kamu isi 8. Digit yang kedua kamu isi 7. Kenapa isi 7? Karena salah satu dari 8 angka ini udah dipakai di digit pertama. Misal 1 nih, huruf angka 1 ini udah dipakai di digit pertama. Berarti si angka 1 gak boleh ada di digit kedua. Kan gak boleh ada angka yang sama. Maka angka yang tersedia hanya tinggal 7 buah. Oke, sampai sini paham? Nah, digit yang ketiga diisi 6. Kenapa? Karena dari 8 angka yang ada, 2 angka udah kepake. Jadi misal yang ini nomor 1, yang ini nomor 2. Berarti 1 dan 2 nggak boleh ada di angka di digit yang ketiga. Maka sisanya hanya tinggal ada 6. Ya. Maka angka yang sudah dipakai tidak boleh digunakan kembali. Maka banyak nomor hotelnya adalah tinggal kalikan 8 kali 7 kali 6. Jadi 336. Ya. Jadi si angka-angka yang ada dalam kotak ini itu bukan menunjukkan bilangannya ini, tapi jumlahnya itu segini, gitu ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, 3 digit ganjil dan berbeda. Nah, ada syarat baru nih, 3 digit ganjil. Ingat nggak kamu kalau menentukan plat nomor, sekarang bagian plat nomor ganjil nih, sekarang bagian plat nomor genap nih, dilihatnya dari mana? Cirinya. Dari angka belakang kan, kalau misalnya ganjil pasti angka belakangnya ganjil. Kalau misalnya genap berarti angka belakangnya genap. Sama ini juga, sama ini juga. Dari 3 angka ini kita isi dulu angka yang belakang. Angka yang belakangnya harus ganjil. Di sini, di angka ini ada 5 kemungkinan angka ganjil, yaitu angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Maka tulis 5 buah. Oke. Kemudian yang pertama kita tulis 7. Kenapa? Karena dari 8 buah angka yang tersedia udah kepakai 1 nih di digit terakhir, berarti tinggal 7. Nah, yang tengah ini kita kasih 6. Kenapa? Karena dari 8 angka yang tersedia udah kepake 2, berarti tinggal 6. Karena harus berbeda dan juga ganjil, maka angka yang sama tidak boleh dipakai kembali. Jadi banyaknya nomor hotel ada, tinggal kalikan 7 kali 6 kali 5 sama dengan 210. Nah, sampai sini paham? Jadi yang pertama biasanya tanpa syarat itu kamu tinggal kalikan aja angka yang ada. Kalau 3 digit berbeda berarti tinggal kurangi 1. Kalau tinggal 3 digit ganjil misalnya, berarti syaratnya itu apa kalau ganjil? 3 digit genap, berarti syaratnya itu apa kalau genap? Ada lagi biasanya soalnya itu kayak lebih dari 5.000, lebih dari 8.000. Nah, gimana syaratnya gitu ya? Nah, nanti kamu pelajari di soal-soal yang lain. Sekarang contoh yang ketiga. Ini contoh aplikasi juga ya. Jadi kebanyakan di materi ini pakai aplikasi kehidupan sehari-hari. Ada 3 wanita dan 2 pria yang akan foto duduk berjajar dengan syarat pria harus di posisi paling pinggir.
Ada berapa cara mereka duduk? Kita bikin 5 kotak, karena ada 5 orang. Duduk berdampingan, berjejer. Tapi syaratnya adalah pria harus di posisi paling tinggi, berarti pria harus ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke. Nah, sekarang untuk mengisi angka-angka ini kita mulai dari kiri dulu deh. Pria itu ada 2 orang, berarti kemungkinan di sini yang bisa duduk ada 2 kemungkinan. Kemudian satu lagi, karena salah satu pria udah duduk di sebelah kiri, maka yang duduk di sebelah kanan berarti tinggal 1. Maka kamu tulis 1. Sedangkan wanita yang di tengah ini, kemungkinannya ada 3 orang wanita yang bisa duduk di sini, si A, si B, si C. Kemudian yang kedua, kalau si A, si wanita A udah duduk di kedua, berarti di sini hanya tinggal 2 orang lagi kan, berarti kamu tulis 2. Nah, di sini berarti tinggal 1 orang lagi, maka kamu tulis 1. Jadi, banyaknya cara mereka duduk adalah tinggal kalikan 2 kali 3 kali 2 kali 1 kali 1. Jadi, banyaknya 12 cara. Coba pahami dulu soal ini. Paham nggak? Tulis dulu pria 2, karena awalnya pria itu ada 2. Ya. Terus di sini jadi 1, karena salah satunya udah duduk di sebelah kiri. Kemudian wanita awalnya ada 3, karena salah satu udah duduk, berarti di tengah tinggal 2 kemungkinan. Kemudian karena yang 2 udah duduk, berarti tinggal 1 orang. Gitu ya cara ngerjainnya. Nah, ini 3 contoh aturan perkalian. Biasanya yang pakai aturan perkalian itu selain soal-soal yang angka, kemudian cara duduk, ada juga misalnya rute perjalanan dari kota A ke kota B, ke kota C, ke kota D. Nah, itu pakainya aturan perkalian. Dan banyak lagi soal-soal aplikasi lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke aturan perjumlahan. Jika terdapat 2 kejadian atau lebih yang tidak bisa berlangsung secara bersamaan, maka banyak cara keseluruhan yang digunakan adalah M ditambah N ditambah P. Jadi ini kata kuncinya adalah tidak bisa berlangsung secara bersamaan. Contohnya seperti apa? Contohnya ini. Putra seorang pelajar SMK swasta di Purwokerto. Putra memiliki 3 jenis alat transportasi yang ia kendarai dari rumah ke sekolah, antara lain sepeda motor, serta mobil. Pertanyaannya, berapa banyak cara Putra untuk berangkat dari rumah ke sekolah? Jawab, pada kasus ini, tidak mungkin Putra mengendarai lebih dari 1 kendaraan sekaligus dalam waktu yang sama, kan? Gak mungkin Putra ke sekolah hari Senin nih pakai sepeda iya, pakai sepeda motor iya, pakai mobil iya, nggak bisa. Dia harus pilih salah satu. Dia mau pakai sepeda motor atau mau pakai mobil. Nah, karena dalam kasus ini tidak bisa dilakukan sekaligus 3 tahapannya, maka aturan yang digunakan adalah aturan penjumlahan. Jadi tinggal dijumlahin, sepeda ada 2 tuh, sepeda motor kemungkinannya ada 3, mobil juga ada 3. Jadi banyaknya cara Putra berangkat ke sekolah, tinggal jumlahin 2 tambah 3 tambah 3 sama dengan 8 cara. Itu kalau penjumlahan. Ya, kamu tinggal bayangin aja nih, kasus ini tuh bisa harus dilakukan sekaligus atau enggak sih, ya. Kalau sekaligus berarti perkalian, tinggal dikalikan. Kalau misalnya tidak bisa dilakukan secara bersamaan, berarti penjumlahan, ya tinggal dijumlah. Jadi kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini, cepat ya. Jadi kaidah pencacahan itu untuk menghitung kemungkinan yang terjadi dalam suatu percobaan apa aja. Ya, tadi kasusnya banyak, contoh soalnya juga banyak. Kemudian aturan perkalian, maka perhitungannya menggunakan perkalian. N kali M kali P digunakan jika kejadiannya berlangsung sekaligus. Sedangkan aturan penjumlahan berarti menggunakan penjumlahan M ditambah P dan digunakan jika kejadiannya tidak berlangsung sekaligus. Nah, sampai sini jika misalnya ada yang belum kalian pahami, kalian silahkan langsung hubungi ibu boleh di Google Classroom-nya masing-masing. Kemudian ibu ucapkan terima kasih. Nah, biar lebih paham materi hari ini, karena materi ini tuh banyak contoh kasus soalnya, jadi kerjakan latihan soalnya di rumah ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.